Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini aku akan ngobrol santai nih, tapi penuh manfaat dan juga penuh makna. Dan di samping saya sudah ada Ustadz Nurul yang akan membicarakan tentang memelihara kerukunan dengan akhlak terpuji. Assalamualaikum Ustadz Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nih, sesuai apa yang tadi saya sampaikan, di sini kita akan membahas tentang kerukunan dalam akhlak terpuji. Di sini aku ada beberapa pertanyaan, mungkin boleh berkenan untuk dijawab. Baik. Menurut Ustadz Nurul nih, kerukunan itu artinya apa sih? Kerukunan itu adalah menjaga perdamaian, menjaga solidaritas antar sesama umat beragama atau antar beragama. Oke. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan penting banget ya menjaga kerukunan. Dan menurut Pak Ustadz Nurul nih, caranya itu gimana? Untuk menjaga kerukunan mungkin ada banyak hal. Kalau mungkin di lingkungan sosial kita mungkin kita lebih sopan ke orang yang lebih tua dengan tutur kata yang lebih baik kalau kita mau komunikasi. Ya mungkin salah satunya kayak begitu. Oh ya. Dan kalau menurut Pak Ustadz, hubungannya akhlak terpuji sama kerukunan itu apa ya? Kalau untuk akhlak kan kita kan untuk bersosial ke semua teman atau mungkin lingkungan kita kan pastinya butuh akhlak yang baik, tutur kata yang baik. Ya, itu akan menjadikan kita lebih rukun, lebih mudah untuk bersosialisasi terhadap sesama lingkungan di lingkungan kita. Seperti itu. Oke. Dan mungkin banyak penonton atau orang-orang belum tahu apa aja ya contoh-contoh kehidupan sehari-hari yang bisa mengituin kerukunan. Contoh salah satunya mungkin adanya yang sampai sekarang masih ada di lingkungan masyarakat kita adalah gotong royong. Nah itu seperti itu, jadi kita di desa biasanya ada gotong royong dan itu perlu dilestarikan supaya tetap terjaga kerukunan di masyarakat kita khususnya. Gitu. Dan kalau di dalam kehidupan masyarakat itu kan nggak menutup kemungkinan itu ada perbedaan pendapat. Ya, pasti. Nah, gimana caranya menghadapi hal-hal tersebut supaya nggak jadi berantem atau tetap damai-damai aja gitu? Untuk masalah perbedaan pendapat, nah kalau kita bersinggungan orang banyak pastinya ada perbedaan pendapat. Dan cara menangani berarti ya mungkin salah satunya musyawarah seperti salah satu itu untuk menemukan solusi di antara perbedaan pendapat tadi. Gitu. Dan kita ini kan lagi sedang di era digitalisasi ya, yang dimana itu banyak banget di sosmed itu kadang ada berita hoax atau apapun itu. Nah biasanya itu orang-orang itu jadi kayak adu argumen, terus ya itu tadi perbedaan pendapat dan biasanya itu malah kayak pada berantem, pada bertikai, dan mungkin ada tipsnya nggak caranya bijak dalam sosial media juga? Untuk era sekarang yang mungkin sangat masif di dunia sosmed, lebih bijak kita harus untuk memfilterisasi apapun berita yang kita baca sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mungkin ada perbedaan yang mungkin salah satunya mungkin berpendapat seperti ini, seperti itu, tapi yang penting kita perlu cross check dulu yang benar gimana itu berita yang sebenarnya. Gitu. Mungkin itu dulu. Oke. Dan mungkin cukup sekian pertanyaannya. Mungkin sebelum ditutup acaranya ada pesan-pesan nih untuk para penonton. Untuk pesan di era yang sekarang lebih bijaklah untuk mencermati segala berita yang kita baca dan untuk menjaga akhlak, sopan santun, tutur kata, terutama untuk di masyarakat kita untuk bersosialisasi terhadap lebih-lebih terhadap kedua orang tua dan yang lebih kita tuakan di masyarakat kita. Oke, mungkin cukup sekian podcast atau ngobrol-ngobrol santai kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz telah meluangkan waktunya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.